Ya, jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang promosi ya. Jadi karena suatu kerajinan yang kita buat, jadi tanpa adanya promosi, mungkin penjualan yang kita lakukan tidak maksimal kan gitu ya. Jadi perlunya diadakan promosi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan promosi, strategi promosi mungkin kemarin Pak sudah bisa jelaskan walaupun dalam bentuk misalnya video ya. Jadi seperti itu. Jadi promosi itulah memperkenalkan produk kita sehingga masyarakat itu mau dan ingin membeli produk kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar KD yang terakhir. Jadi kita akan belajar KD yang terakhir lewat slide, bisa dilihat nanti di. Jadi kita akan belajar tentang ini ya. Kelihatan ya? Ini. Kelihatan ya? Tidak. Belum ya? Belum. Oke ya, sudah ya, bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oh ya. Jadi ya, yang sudah hadir ya, jadi kita akan belajar yang KD yang terakhir ya. Jadi menganalisis sistem konsinyasi ya. Jadi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Jadi begini ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran ini, jadi kita punya produk nih. Jadi kita sekarang akan melakukan kegiatan pemasaran untuk menjual. Nah, di dalam KD yang ada di materi kali ini, itu ada namanya sistem konsinyasi ya. Nah, apa itu sistem konsinyasi? Di sini ada pengertian konsinyasi, terus ada sistem konsinyasi dan cara prosesnya itu seperti apa. Nah, ini. Jadi kita melakukan penjualan ya dengan sistem konsinyasi namanya. Jadi kalau konsinyasi itulah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Jadi begini, jadi ada dalam kegiatan konsinyasi itu misalnya kalian tuh punya produk nih. Jadi ada perjanjian antara saya misalnya dengan toko misalnya gitu ya.
Jadi memiliki barang itu menyerahkan jumlah barangnya kepada pihak tertentu dan untuk dijualkan. Intinya kalian tuh menitipkan sesuatu, misalnya produk yang kalian miliki, misalnya apa? Misalnya kerajinan ataupun misalnya kalau kalian anyaman misalnya apa di yang kalian buat kemarin ada yang tikar gitu ya. Jadi kalian buat tikar banyak nih. Nanti ada toko di sebelah misalnya saya titip di sana. Jadi seperti itu sistemnya penjualannya ya. Oke. Nah, dalam istilah dalam konsinyasi itu ada beberapa istilah. Jadi di sana ada konsignor namanya. Ya. Jadi pihak yang memiliki barang yang dititipkan. Jadi konsignor itu adalah orang yang punya barang. Nah, kalau ada istilahnya konsigne itulah pihak yang menerima titipan atau pihak yang dititipi barang atau tokonya. Ya, jadi seperti itu istilahnya. Nah, kalau konsinyasi keluar itu ada rekening yang digunakan oleh pengamanat atau konsignor ya. Jadi untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan. Lanjut terus ada konsinyasi masuk. Jadi rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik konsignor. Jadi yang intinya bahwasanya istilah dalam konsinyasi itu ada dua ya. Konsignor itulah orang yang memiliki barang itu atau produk itu. Kalau konsigne, nah jadi pihak yang menerima titipan. Berarti kalau di sini contohnya misalnya toko. Nah toko itulah yang namanya konsigne. Kalau orang yang memiliki barang itu seperti kalian misalnya menghasilkan produk ya, namanya konsignor. Nah, bagaimana sistem konsinyasi itu anak-anak? Jadi sistem konsinyasi sistem perdagangan cara pengaplikasiannya dengan menitipkan barang. Jadi sekali lagi Pak sampaikan, jadi menitipkan produk-produk penjualan kita. Jadi itu ya. Jadi kepada para pedagang baik pengecer maupun pedagang. Jadi seperti itu pedagang tengkulak ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti bagaimana proses berapa dia dapat itu ada dalam sebuah perjanjiannya. Nah, jadi ada sifat dan karakteristik dari penjualan konsinyasi. Sabar dulu nih ada temennya masuk. Ya. Ya. Wih, Rizky rambut kamu lagi nih. Rambutnya. Maaf tadi sinyalnya macet, Bang. Sabar dulu ya. Sabar. Ini sudah mulai banyak bergabung ini. Jadi diulang lagi ya. Absen, Pak, absen.
Ayu Febri. Udah banyak ini. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Kayak nggak guru sih. Lanjutkan. San. San. Absen, San. Ah, Absen. absen kok. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Apa, Pak? Bisa dilanjutkan ya? Belajar ya, Pak? Ya, Ya, Pak. bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, jadi sifat dan karakteristik dari penjualan konsinyasi itu tadi sudah Pak sampaikan ya. Jadi pengertian konsinyasi sudah. Nah, sifat karakteristik itu konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor ya, jadi memperoleh daerah pemasaran lebih luas. Jadi konsignor dapat memperoleh spesialis penjualan. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsignor. Jadi maksudnya, jadi harga jual itu ditentukan oleh yang punya produk ya, jadi seperti itu. Jadi kepada yang menjadi pemilik barang itu. Nah, transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa saja mungkin nanti bisa kalian lihat di sini. Nah, bagaimana cara kerja prosesnya? Jadi dalam kegiatan proses konsinyasi, jadi menitipkan produk di toko misalnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi siapkan produk yang akan Anda tawarkan. Jadi produk apa? Misalnya sekarang kita punya produk kerajinan, kita tawarkan. Oh, seperti ini loh cara kerjanya ya. Terus nyari partner bisnis yang tepat. Jadi siapa yang akan kita ajak dalam kegiatan perjanjian ini? Jadi misalnya di Serayu itu ada nggak pengepul toko atau misalnya siapa toko mungkin di Serayu khusus menjual produk kerajinan. Kita cari dia dulu. Nah, terus tentukan perjanjian bisnisnya. Nah, jadi misalnya kamu sebagai pemilik produk atau konsignor, misalnya Bapak sebagai konsigne ya. Jadi perjanjiannya gimana? Jadi kalau misalnya menjual barang, harga barang pokoknya seperti ini, kalau dijual sekian, misalnya yang dititipkan toko berapa persen dapat, itu perjanjian ya. Nah, terus yang keempat baru jalankan bisnis konsinyasi itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi cara kerja dan proses konsinyasi. Nah, bagaimana prosesnya? Mungkin nanti di buku paket itu mungkin kalian sudah bawa ya, ada di rumahnya tuh. Ya, jadi ada contohnya di sana tentang cara kerja proses konsinyasi. Jadi bisa lihat mungkin buku paketnya ya. Jadi sana di halaman halaman 34 dan 35. Ya, Nana ya. Jadi di sana sudah jelas ada surat perjanjian gitu ya. Jadi di sana jadi ada perjanjiannya seperti apa. Gitu ya. Nanti coba bisa lihat dulu bukunya nih. Sambil lihat ya, buku paket halaman 34 35. Dewi. Dede. Tidak koyo. Kau benci. Sudah ada? Ketemu ya? Ketemu buku paketnya? Ketemu buku paketnya ya? Ya. Halaman 34 35. 3435 ya. Nah, di sana ada surat perjanjian, anak. Jadi dari 4 itu ya, yang pertama tuh tentukan bisnisnya apa. Cari partner, setelah itu baru tentukan perjanjiannya itu seperti apa. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya jadi sudah punya produk, kalian itulah sebagai konsignor gitu ya. Jadi sekarang kalian mencari partner bisnis yang akan kalian titipin produk itu siapa. Nah, jadi ada perjanjiannya seperti ini, jadi jelas ya. Jadi
Jadi ini istilah perjanjiannya seperti itu. Sudah ya, nanti bisa dibaca. Nah, apa kekurangan dan kelebihan penjualan konsinyasi? Nah, sini bisa kalian lihat. Nah, ini kelebihan penjualan konsinyasi. Jadi ini sebagai bagi pemilik konsignor. Jadi atau pemilik produk. Jadi misalnya kalian ya, jadi memperluas pasar, menghemat biaya promosi. Jadi kalian itu hanya, oh saya punya produk ini hanya mas saya taruh aja. Nah, nggak usah kalian mengeluarkan biaya promosi mungkin seperti itu. Ya. Terus menghemat SDM. Ya, jadi kalau kalian misalnya punya produk, oh taruh aja langsung di toko itu. Selesai. Kalian butuh misalnya karyawan atau SPG untuk mempromosikan gitu ya. Nah, terus yang ke C itu fokus terhadap produk. Jadi kalian fokus terhadap produk yang kalian miliki. Nah, untuk bagi penyalur, jadi yang dititipi kalian barang itu dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi di toko itu tinggal dia menyiapkan apa? Menyiapkan ruangan saja, kan gitu ya. Oh, ini ada produknya si Santaro misalnya saya taruh di sini. Oh, tinggal kita nyediakan tempat aja, tidak perlu mengeluarkan modal yang lain ya. Jadi seperti itu. Risiko kecil ya, display produk bertambah. Jadi mungkin beberapa peragam produk yang ada. Nah, apa kekurangan dari penjualan konsinyasi itu? Jadi bagi pemilik, bagi konsignor ya, risiko kerugian. Seandainya barang misalnya kalian titipkan, tidak laku-laku, siapa yang rugi? Gitu ya. Itu kalian kan? Nah, itu. Jadi promosi mungkin tidak sesuai. Jadi promosi yang dilakukan, karena tidak melakukan promosi ya. Nah, terus kekurangan atau penjualan konsinyasi bagi penjual atau konsumen juga risiko kerugian juga sama. Jadi kadang kalau dia barangnya tidak laku ya kerugian di pihak konsignor iya, ya karena produk dia laku di satu sisi bagi penjual juga iya kan, karena dia tidak dapat jualan pasti dia tidak dapat fee atau komisi dari yang memberikan produk ya. Ya Pak. Nah, bagaimana tips sukses bisnis konsinyasi ya? Seperti itu ya. Jadi intinya mencari dan memilih partner bisnis dan target pasar yang tepat. Jadi biasanya kalau kalian itu mencari memilih partner bisnis yang targetnya pasar yang tepat itu di mana sih? Terus manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi biasanya misalnya ada kegiatan apa, misalnya ada konser gitu, misalnya kan ada stand-stand misalnya di kayak jalur 11 itu ya. Manfaatkanlah momen itu. Misalnya di sana ada toko satu ataupun stand pameran misalnya apa itu stand untuk penjualan. Nah, kita cari momen yang tepat. Terus mengembangkan bisnis dan lakukan evaluasi. Jadi mungkin kekurangannya apa? Jadi itu ya. Kita mungkin ini kurang seperti ini kita perbaiki, itu namanya evaluasi ya. Wow, selesai. Oh, jadi itu ya. Ya Pak. Berhenti. Nah, mungkin itu ya materi sedikit dari Bapak. Mungkin ada yang perlu mungkin ditanyakan, boleh. Ya. Jadi intinya, jadi sistem konsinyasi itu adalah menitipkan produk kita yang kita miliki di suatu tempat. Jadi kalau misalnya di Seraya, ada nggak misalnya toko? Nah, seperti misalnya kita nyaman kalian buat tikar, misalnya kalau di rumah tangga buat tikar nih, dijual kemana? Oh, titip aja di warung. Kan banyak ada seperti itu ya? Ada di Seraya? Banyak Pak, banyak. Nah, itu ya. Itu namanya sistem konsinyasi, nak. Jadi pasti dia, oh, yang laku ini kamu dapat ini, segini. Misalnya laku tikar itu 5, kamu akan dapat sekian. Jadi seperti itu. Ya, jadi secara umum materinya sistem konsinyasi seperti itu. Nah, bentuk perjanjian yang ada di sana apa sih tujuannya sebenarnya? Ada yang tahu? Tujuan ada perjanjian hitam di atas putih itu apa tujuannya? Ada yang tahu siapa? Coba. Kenapa? Coba siapa? Untuk perjanjian. Eka bisa Eka? Atau Agus? Kalau misalnya kita ada perjanjian tulis tangan pihak pertama, Eka Sita misalnya kan akan menyerahkan barang kepada Nusantara. Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Agar
Nggak tahu? Ada yang tahu nih yang ikut di sini? Apa tujuannya kita harus ada hitam di atas putih sih? Ada ditulis gitu ya. Dari ini ya. Apa tujuannya dia? Ada perjanjian ini. Agar ada yang tahu? Coba. Mila? Ada kesepakatan. Ntar dulu. Hidupin gininya Mila. Mikrofonnya hidupin. Mila? Nah, coba Ya. bisa Mila? Bentar, Pak. Ya. Apa tujuannya? Agar ada kesepakatan. Aja sih nggak kecil. Agar ada kesepakatan. Coba Agus, gimana Gus? Bisa Gus? Supaya Bentar, Pak. tidak ada. Artinya sesuatu tuh Supaya ada perjanjiannya loh gitu loh. atau Ya, keliru. ini pihak pertama yang menitipkan barang kepada pihak kedua yang dititip barang gitu ya. Jadi kan isinya kan jelas di sana apa ya. Pihak pertama menitipkan barang. Demikian surat perjanjian ini baru menjadi ikatan. Tujuannya apa? Agar ada tahu? Agar tidak keliru. Agar Agar tidak keliru. Mila? Bentar, Pak. Bentar. Mati. Eka bisa Eka coba Kak. Apa Agar tujuannya tidak Kak? keliru. Agar Tidak keliru. tidak keliru. Coba Agus Yulianto biar ada apa Gus? Buntu apa? Untuk mencapai kesepakatan dalam pembelian gitu, Pak. Gimana? Adanya bukti kerjasama. Adanya bukti ya, betul. Bukti ya, ada bukti kerjasama. Ya. Jadi kalau di Seraya, diang ibi ngejang kene, kan bukti nih, yang ada kayak gitu kan ya. Oh ini buktinya kamu catatannya ada, ini sekian sekian, nah itu kan. Artinya menguatkan itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Pengikat dalam kerjasama. Ya, mengikat dalam kerjasama. Jadi karena dari dalam isi surat perjanjian itu, misalnya ada kesepakatan. Kalau kita melanggar, berarti ada risiko. Misalnya apa? Saya nitipin produk di tokonya. Terus katanya laku, tapi tidak ada nyetor uang misalnya. Kan kita berhak untuk menuntut, kan gitu ya. Kan gitu seperti itu. Kalau ada perjanjian ini berarti, oh ini perjanjiannya loh. Kenapa kamu ingkari? Nah kan gitu. Jadi kita bisa menuntut dengan itu harus ada ganti rugi ya. Kalau misalnya hanya omong-omongan aja, Pak saya nitip di sini. Nah kan ada perjanjian ya. Jadi seperti itu. Nah itu anak-anak ya. Jadi ini Edi baru masuk ya. Hidupin mikrofonnya di. Ada Edi. Pak, Ya macet. macet dia. Itu rambutnya kelihatan panjang sekali. Panjang Pak ini. Ya Ya, ini si Rizky ini. Si Rizky ya. Oke yang lain ada ditanyain nih. Sudah paham sistem konsinyasinya? Sudah paham sistemnya? Seperti itu loh. Oke. Ya. Ya, mungkin yang Kadek Edi, Pak cek. Nah, tugas kelompoknya di gimana nih? Kita sekarang cross check gini ya, tugas-tugas ya, yang ikut di sini ya. Ya. Coba Edi di, mohon konfirmasinya nih. Pertama kali ketemu nih belajar sama Pak Juli nih. Mungkin selama 3 tahun, hampir 3 tahun belum pernah diajar di kelas. Gimana tugas kelompoknya di? Sudah proses atau gimana? Itu belum, Pak. Sudah ada proses mau pembuatan. Soalnya gini anak-anak ya, jadi dekat-dekat ini kan besok ada rapat rutin gitu ya. Jadi akhir November ini kita diadakan PAS gitu ya. Penilaian akhir semester. Jadi tujuannya Bapak mendata tugas yang kalian belum itu biar tidak ada masalah gitu loh. Artinya setelah nanti PAS kalian tinggal kalian menunggu rapotan. Makanya Pak mendahului silahkan yang belum tugasnya mohon dilengkapi. Jadi seperti itu ya. Jadi biar nanti ikut PAS kalian semua sudah selesai kan, tinggal liburan,
Selesai sudah kan, akhir tahun baru. Semoga tahun depan kita bisa bertemu kan gitu ya. Wah, ulang tahunnya 11 Januari 2021 Kang Win, ada perayaan cukup potong tumpeng aja nanti itu ya. Ah, itu Edi ya. Dan itu dia lagi kamu di. Nah, terus Rizky nih. Rizky, hidupin mikrofonnya lagi. Rizky, hilang dia. Suryana gede. Gede Suryana masuk. Sok. Ya, boy masuk. Tugas kelompoknya gede ya, belum dia ya? Nggih. Sudah Pak. Ya Bapak. Oh, sudah ya, tinggal ngumpul aja berarti. Ya. Ya, nanti konfirmasi sama Bapak ya. Rizky, Ya, Pak. tugas 2 belum, tugas 3 belum. Remedi 1 belum, tugas kelompok belum. Ulangan harian 2 belum. Ini banyak kamu nih tunggakannya nih. Rizky. Rizky hilang lagi nih. Nelly masuk. Nelly. Ya. Tugas kelompoknya belum Nelly ya? Ya. Nanti lengkapi ya. Sudah dibuat Pak, tapi tidak dikumpul. Oh gitu, boleh ya. Sudah kalau yang lain ini Eka Sipta sudah ya, terus Mila sudah, nggak ada masalah ya. Jadi Agus Bagus Juliandre ya. Sudah Agus. Oke, sudah. Jadi itu ya. Ini siapa nih beli Joe ini siapa nih? Darmo tuh. Darmo tuh ya? Mila, Nelly, Edi, Elzani. Oke, sebelum Pak Hairi mungkin ada yang tanyakan lagi? Gak ada, Pak. Tidak. Ada ya? Oke ya, kurang lebih 30 menit ya. Terima kasih kebersamaannya. Bapak kangen kalian ya. Ada di depan lapangan ngasih arahan bimbingan ya. Jadi itu ya. Oke, jadi semoga nanti mungkin kalau bisa minggu depan kalau ada waktu lagi, karena kan kita pertemuan mungkin lagi 1 atau 2 kali lah. Jadi mohon nanti dilengkapi tugasnya ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi mohon itu tetap kalian jaga kesehatan di rumah. Ya. Jadi seperti itu. Salam kangen dari SMA gitu ya. SMA 3. Ya. Oke, dadah ya. Makasih ya. Dapat. Ya, yuk. Yeah.